Gunung jati gunung amparan kang sejatine saja jare lawang sanga kang jageni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman semua atau bagi para penonton yang ada di rumah maupun dimanapun. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi dari hasil pembelajaran mata kuliah Gamelan Pelog Salendro semester 2. Akan tetapi sebelum kita langsung pada pembahasan intinya, kita harus tahu dulu nih, apa sih gamelan itu dan apa sih permainan karawitan itu? Oke, baik, langsung kita bahas. Ayo. Baik, kali ini saya akan memaparkan sejarah dan perkembangan gamelan. Secara etimologis, istilah gamelan berasal dari kata gamel yang berarti pukul atau tabu. Selanjutnya, istilah gamelan sendiri dapat diartikan sebagai benda yang dipukul atau ditabuh. Demikian pula, gamelan juga dapat diartikan sebagai perangkat musik tradisional yang sebagian besar instrumennya terbuat dari bahan logam seperti besi, kuningan, dan perunggu. Penyebaran gamelan di Indonesia antara lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur, gamelan Jawa, Jawa Barat, gamelan Sunda, Bali, gamelan Bali, Sumatera Barat, gamelan Minang, dan sebagainya. Warnika menjelaskan pada tahun 1982 memaparkan sebelum istilah gamelan hidup dalam karawitan Sunda telah ada suatu istilah untuk menunjukkan benda tersebut, yaitu istilah tatabehan. Tatabehan dimaksud untuk menunjuk seluruh waditra alat-alat musik, baik yang dimainkan secara ditiup, digesek, dipukul maupun digoyangkan. Tatabehan sama artinya dengan istilah tatabuhan dalam karawitan Jawa atau tatabehan dalam karawitan Bali. Selanjutnya istilah tersebut lebih populer dengan nama gamelan. Gamelan Sunda terdapat beberapa perangkat gamelan, antara lain gamelan ajeg atau gamelan keromong, gamelan gong renteng, gamelan degung, dan gamelan pelog salendro. Gamelan pelog salendro selain berkembang di Sunda juga berkembang di Jawa. Bahkan ada pendapat bahwa gamelan pelog salendro yang berkembang di Sunda merupakan pengaruh dari Jawa. Suparli menjelaskan pada tahun 2010, perkembangan gamelan pelog salendro di tanah Sunda hingga saat ini masih menunjukkan eksistensinya. Perangkat gamelan pelog salendro dalam kesenian Sunda digunakan pada perangkat keliningan, perangkat iringan tari, perangkat Diki Kurniawan, Indra Praja. Pembelajaran gamelan pelog salendro berbasis multimedia interaktif untuk siswa sekolah menengah umum Universitas Pendidikan Indonesia. Iringan wayang golek dan perangkat iringan teater tradisional seperti longser, topeng banjet, sandiwara, dan sebagainya. Pada dasarnya, gamelan pelog salendro bukan saja dikarenakan laras yang digunakan adalah laras pelog dan salendro, melainkan dikarenakan pula tidak ada nama khusus untuk menyebut jenis gamelan ini. Walaupun pada suatu pertunjukan, gamelan yang digunakan hanya gamelan laras salendro, tetapi tetap saja gamelan yang digunakan tersebut disebut gamelan pelog salendro. Selanjutnya, pola pukulan pada gamelan. Jika gamelan Jawa memiliki nada yang merdu dengan tempo lebih lambat dan gamelan Bali cenderung rancak, gamelan Sunda lebih mendayu-dayu dengan suara suling dan rebab terdengar lebih mendominasi.
Gamelan Sunda dikenal masyarakat Sunda sejak lama. Naskah Sewaka Dharma diperkirakan berasal dari tahun 1435, sudah menyebut istilah gangsa yang berarti gamelan. Naskah ini memberitakan adanya keterampilan orang Sunda di bidang musik dengan dikenalnya berbagai nama alat gamelan atau alunan suaranya. Kata undang A. Darsa dalam catatan tentang Bubat dan Jawa. Dalam tradisi naskah Sunda kuno, makalah pada seminar Pasundan Bubat, sejarah yang paripurna yang digelar Pemprov Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 6 Maret 2018. Naskah kuno lain adalah Sanghyang Siksa Kandang Karsian, berangkat tahun 1440 Saka atau 1518 Masehi. Naskah ini sebagaimana diuraikan Ilham Nurwansyah dalam Siksa Kandang Karsian. Teks dan terjemahan menyebut pemain gamelan yang disebut kumbang gending dan ahli karawitan yang disebut paraguna. Pada awalnya, gamelan Sunda hanya terdiri atas bonang, saron, jenglong, dan gong. Seiring waktu terjadi penambahan waditra atau instrumen sesuai dengan kebutuhan musikal seperti kendang, suling, dan rebab, dan lain-lain. Di tanah Sunda terdapat beberapa jenis gamelan, yaitu ajeg, cara balen, degung gambang keromong, salendro pelog, gong gede, gong renteng, koromong monggang perawa, ringgeng sakaten, dan toplek. Namun berdasarkan bentuk, kelengkapan, dan penempatan alat musiknya, gamelan Sunda dikelompokkan menjadi 3, yaitu gamelan salendro atau pelog, gamelan renteng, dan gamelan ketuk tilu. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan karawitan. Yang pertama, pengertian karawitan. Jika kita berbicara tentang seni, tradisi, atau kebudayaan lokal, maka kita akan menemukan istilah karawitan. Mungkin istilah karawitan sendiri sudah lumrah atau sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, akankah kita tahu apakah itu karawitan? Dan dari mana asal karawitan? Dan bagaimana bentuk karawitan itu sendiri? Mari kita bahas. Yang pertama, pengertian karawitan. Karawitan adalah segala bentuk kesenian yang berakar dari kebudayaan tradisional Indonesia. Tentu saja di dalamnya terdapat bentuk-bentuk seni, kesenian, dan alat kesenian yang secara harfiah dikatakan dan masuk dalam kategori tradisi seperti kendang, gong, gamelan, kacapi, suling, calempung, dan lain-lainnya. Karawitan tidak hanya hidup di Tatar Parahyangan, Sunda, akan tetapi hidup pula di Jawa, Bali, Madura, Dayak, Batak. Istilah karawitan dalam bahasa Sunda dapat dikatakan sebagai bentuk yang baru. Akan tetapi pemakaiannya cepat sekali meluas dan digunakan secara bebas, sehingga istilah ini tidak terdengar asing baik di kalangan seniman maupun di kalangan pendidik. Istilah karawitan pertama digunakan dalam bahasa Jawa sekitar tahun 1920. Istilah tersebut mengacu pada seni suara yang digunakan sebagai nama untuk kursus menabuh gamelan di Museum Raja Pustaka Keraton Surakarta. Orang Sunda menggunakan istilah karawitan untuk jenis kesenian degung, cianjuran, geliningan, calung, calempungan, dan berbagai jenis suara lainnya yang memiliki ciri tradisi Sunda seperti sekar kawih, sekar kapesindenan, sekar tembang, serta seni suara yang dititik beratkan pada penggunaan laras, salendro, pelog, degung, dan madenda.
Di bawah ini ada beberapa pengertian karawitan menurut para ahli yang ditinjau dari segi keilmuan, kebahasaan, dan sejarah karawitan sendiri. Tentu saja bentuk karawitan itu adalah suatu yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak tahu tentang pengertian karawitan itu sendiri. Adapun menurut beberapa pendapat para seniman atau seorang ahli karawitan di tataran Jawa, yang pertama, menurut Ki Sindo Suwarno, seorang ahli karawitan Jawa, karawitan berasal dari kata ka rawit an. Ka dan an adalah awalan dan akhiran. Rawit berarti halus. Jadi karawitan berasal dari kumpulan segala hal yang halus dan indah. Karawitan juga dapat diartikan sebagai kesenian yang mempergunakan bunyi-bunyian dan seni suara. Tegasnya, karawitan sama dengan seni, suara sama dengan musik. Tetapi, kata musik sudah terlanjur menimbulkan gambaran lain di dalam pengertian kata, yaitu bunyi-bunyian dalam bahasa Eropa. Yang kedua, menurut R.M.A. Kusumadinata, seorang ahli karawitan Sunda, selain sependapat dengan Ki Sindo Suwarno, beliau juga berpendapat bahwa kata karawitan berasal dari kata rawit, yang akar katanya bermula dari ra, sinar matahari, cahaya, seni, wit, wedah, pengetahuan. Jadi karawitan adalah pengetahuan kesenian yang meliputi seni tari, seni rupa, seni suara, seni pedalangan, dan seni drama, seni sastra, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menurut Ujo Ngalagena dan kawan-kawan, secara etimologis kata karawitan berasal dari ka, rawit, dan an. Ka dan an awalan dan akhiran. Rawit berarti cabai kecil yang sangat pedas, halus, indah, seni. Dalam arti yang luas, karawitan sama dengan kehalusan atau kesenian, meliputi seni tari, seni padalangan, seni rupa, dan seni sastra. Dalam arti yang khusus, karawitan adalah seni suara daerah yang berlaras, pelog, ataupun salendro. Dan menurut Kamus Bahasa Sunda, pengertian karawitan adalah ilmu yang mempelajari seni suara, baik yang menggunakan laras pelog, degung, salendro, ataupun madenda. Akan tetapi, pengertian karawitan secara umum yaitu seni suara daerah di Indonesia yang berlaras pelog maupun salendro. Tapi pengertian karawitan secara khusus yaitu artinya yang khusus berarti seni suara yang mempergunakan alat-alat gamelan yang memakai laras pelog dan salendro. Selanjutnya, pembagian karawitan. Dilihat dari bentuknya, karawitan dapat dibagi menjadi 3, yaitu karawitan sekar, karawitan gending, dan karawitan sekar gending. Yang pertama, karawitan sekar atau vokal. Yang dimaksud dengan karawitan vokal atau lebih dikenal dalam istilah karawitan Sunda dengan sekar ialah seni suara yang substansi, dasarnya menggunakan suara manusia. Tentu saja dalam penampilannya akan berbeda dengan bicara biasa yang juga mempergunakan suara manusia. Sekar merupakan pengolahan yang khusus untuk menimbulkan rasa seni yang sangat erat, berhubungan langsung dengan indera pendengaran. Vokal sangat erat bersentuhan dengan nada, bunyi, ataupun alat-alat pendukung lainnya yang selalu akrab berdampingan. Menurut bentuknya, sekar dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sekar irama merdika, bebas pupuh, bawa sekar, kakawen irama. Contohnya nyandra, murwa, dan macapat.
Yang kedua, sekar tanda, ajeg ataupun tetap. Penambih dalam tembang lagu Kawih Kapasindenan. Selanjutnya, karawitan gending atau instrumental. Karawitan gending secara harfiah dapat diartikan sebagai bentuk kesenian yang di dalamnya terdapat sebuah iringan musik instrumentalia. Pada dasarnya, ensemble yang digunakan dalam karawitan gending adalah gamelan yang berlaraskan pelog, salendro, degung, dan madenda. Akan tetapi, di dalam karawitan Sunda, gending diterapkan ke dalam bentuk luas. Gending tidak hanya digunakan untuk waditra, bernada, dan berlaras seperti gamelan dan kacapi. Akan tetapi digunakan pula pada waditra non-gamelan dan tidak berlaras seperti dog-dog, kokol, keprak, dan sebagainya. Di dalam bentuknya, karawitan gending pun dibagi menjadi dua, yaitu gending maat bebas. Gending maat bebas yaitu gending yang tidak terikat oleh ketukan seperti masipen dan sebagainya. Gending tandak yaitu gending yang bertempo ajeg seperti lagu gendu, banjaran, dan sebagainya. Selanjutnya, karawitan campuran atau sekar gending. Sekar gending atau disebut pula karawitan campuran merupakan bentuk sekar yang diiringi dengan gendingan. Dalam penyajiannya, karawitan sekar gending dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama, sekaran. Ialah karawitan campuran yang menonjolkan sekarnya saja, misalnya keliningan, calempungan, dan sebagainya. Sedangkan sekar gending ialah karawitan campuran di mana hidangan sekar dengan gendingnya saling mendukung sehingga menjadi harmonis. Selain di atas, gending juga berfungsi untuk mengiringi sekar. Contoh, anggana sekar, rampak sekar, kakawin wayang. Yang kedua, mengiringi tarian atau wayang. Oleh sebab itu adalah istilah gending tari dan gending wayang. Sebagai ilustrasi atau gambaran suasana, contoh overture, suasana perkawinan, suasana dalam cerita, film, dan sebagainya. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang titi laras, di mana titi laras ini sudah pernah kita pelajari pada semester sebelumnya. Baik, kita langsung pada pembahasan berikutnya. Check it out. Pengertian titi laras. Titi laras adalah suatu sistem dan merupakan bagian daripada ilmu karawitan yang di dalamnya terdapat ilmu menabuh. Titi laras bertugas untuk mendokumenter lagu-lagu baik yang sudah lama maupun yang masih baru. Selain itu, titi laras juga berguna dalam metode pembelajaran karawitan. Tanpa itu, baik pelatih, pendidik maupun siswa akan mendapat kesukaran di dalam mempelajari karawitan. Titi laras adalah penjemahan notasi Sunda sebagai jembatan untuk menentukan keutuhan lagu baik sekar maupun gending untuk dibaca, dipraktikkan melalui waditra dan sekar. Secara etimologis, kata titi laras berasal dari dua kata, yaitu titi dan laras. Titi berarti tangga, tanda, aturan, sedangkan laras adalah nada. Jika digabungkan maka akan terwujud kata titi laras atau tangga nada. Laras ditentukan oleh bentuk dan bahan baku secara alami, seperti laras pelog, salendro, berbeda rasa suaranya apabila dibunyikan melalui bambu, besi, perunggu, senar, dan kayu. Maka dari itu, pengertian titi laras secara luas adalah suatu sistem untuk mengubah suara ke dalam bentuk tulisan atau partitur. Di dalam karawitan Sunda ada beberapa laras yang digunakan, di antaranya
laras salendro, laras pelog, laras degung, laras madenda, dan laras rindu. Yang pertama, laras salendro bercabang menjadi laras-laras lainnya, yaitu laras madenda dan laras degung, mataraman atau kobongan atau mandalungan. Cabang laras-laras ini tetap berorientasi pada nada-nada dalam salendro. Yang membedakannya adalah jarak atau interval dari nada ke nada masing-masing laras. Salendro dibagi menjadi dua bagian, yaitu salendro padantara dan salendro bedantara. Salendro padantara adalah laras salendro yang interval atau jarak nadanya sama, yaitu 240 sen. Sedangkan laras salendro bedantara adalah laras salendro yang jarak nada atau intervalnya berbeda. Laras salendro digunakan sebagai acuan dalam penggunaan laras lain dalam karawitan Sunda. Selanjutnya laras pelog. Laras ini mempunyai 3 surupan, yaitu surupan Jawa, liwung, dan sorok. Di dalam pelog terdapat 6 rakitan suara yang telah disusun. Jika ditambah dengan nada panangis dan pamiring dalam wilahan gamelan, maka akan terdapat 9 surupan di dalam sebuah perangkat gamelan pelog. Selanjutnya laras degung. Laras degung adalah laras yang digunakan di tatar parahyangan. Laras ini sangat berbeda dengan laras pelog karena interval dalam suaranya berbeda. Laras degung adalah laras yang dihasilkan dari laras salendro padantara. Laras degung berkaitan pula dengan gamelan yang digunakan di parahyangan, yaitu gamelan degung. Gamelan ini berbeda dengan gamelan salendro dan pelog, baik laras maupun perangkatnya. Selanjutnya laras madenda, yaitu laras yang dihasilkan dari pemecahan laras salendro menurut suara antaranya. Sama halnya dengan laras degung, laras ini dapat ditemukan dalam perangkat gamelan degung. Selanjutnya laras rindu. Laras rindu berlainan dengan pelog ataupun salendro. Sampai sekarang laras rindu ini masih dipergunakan oleh masyarakat di daerah Kanekes atau Baduy. Jika kita teliti secara seksama, terasa adanya pendekatan dengan laras salendro, terutama dalam suara antaranya. Adapun sistem penulisan yang digunakan dalam laras ini, di dalam penggunaan laras, baik laras salendro, pelog, degung maupun madenda, terdapat sistem penulisan untuk pembuatan notasi. Dalam penulisan notasi pada karawitan Sunda, baik notasi buhun ataupun notasi ermahyar, sangat berkaitan erat karena keduanya sangat penting di dalam dunia karawitan Sunda. Di bawah ini adalah bentuk notasi buhun dengan rakitan laras salendro sebagai acuan di dalam karawitan Sunda, yang kemudian bentuk notasi buhun itu dirubah ke dalam notasi ermahyar guna kepentingan penulisan notasi dan pengecopannya. Antara lain, yang pertama, notasi tugu, penulisan angka 1. Notasi daminanya da. Yang kedua, loloran, penulisan angka 2. Notasi daminanya mi. Yang ketiga, panelu, penulisan angka 3. Notasi na. Selanjutnya galimer, penulisan angka 4. Notasi damina ti. Selanjutnya singgul, penulisan angka 5. Notasi damina la. Tidak hanya itu, gamelan Sunda di dalam karawitan ada yang disebut dengan surupan. Kata surupan berasal dari kata nyurup atau sama. Di dalam musik surupan diartikan sebagai nada dasar. Selain itu, pengertian dari surupan adalah tinggi rendahnya sebuah nada yang ditentukan dengan frekuensi tertentu. Ada beberapa surupan yang digunakan baik dalam gamelan, suling, kacapi, dan waditra-waditra lain yang bernada.
seperti surupan 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, dan 62. Semakin besar angka pada surupan itu, maka semakin rendah pula nada yang dihasilkan oleh wadritra tersebut. Dan semakin kecil angka pada surupan, maka semakin tinggi nada yang dihasilkan. Selain surupan, ada pula teknik pengelarasan dalam karawitan Sunda. Walaupun bentuk laras yang digunakan hanya 4 jenis, akan tetapi semuanya akan berbeda jika mengacu pada surupan. Contohnya, jika kita amati tabel di atas, maka akan kita dapat simpulkan bahwa setiap laras, baik pelok ataupun madenda, mengacu pada notasi buhun. Untuk penggunaan surupan dalam laras pelok biasanya hanya beberapa saja, seperti 1 sama dengan T, pelok jawar, 1 sama dengan G, liwung, 1 sama dengan P, sorong. Sedangkan dalam penggunaan laras madenda, nada dasar yang diambil biasanya dengan suara 4 atau T. Seperti madeda, 4 sama dengan T, T sama dengan L, 4 sama dengan P, 4 sama dengan G, dan 4 sama dengan S. Contoh penggunaan laras dan surupan dalam lagu ialah Sabi Lulungan dan Kalemah Cai Kuring Janji. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan laras surupan dan notasi baik buhun ataupun notasi R mahyar itu sangat berkaitan erat di dalam karawitan Sunda, baik bagi arranger, penggarap, pelaku seni, dan bahan pendidikan di sekolah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan permainan gamelan pelok salendro yang sudah pernah kita pelajari pada semester ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu nama alat-alat musiknya. Alat-alat musik yang kita pakai dalam permainan gamelan atau karawitan pelok salendro yaitu yang pertama, saron 1, saron 2, peking, demung, bonang, rincik, talempong, kenong, dan goong. Tidak lupa kita tambahkan sindennya sebagai vokal. Sebelum kita mengacu pada materinya, kita coba harus tahu apa sih dan bagaimana sih nada yang dihasilkan dari gamelan pelok salendro ini. Sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada 5 nada yang dihasilkan dari gamelan pelok salendro ini. Da, mi, na, ti, la, atau 1, 2, 3, 4, 5. Dan nadanya da, mi, na, ti, la, da, da, mi, na, ti, la, da. Atau kita praktekkan saja langsung ke alatnya. Mari. Da, mi, na, ti, la, ti, na, mi, da. Perhatikan angkanya, karena ini saron pada gamelan Jawa, maka angkanya tidak sesuai, akan tetapi untuk nadanya sama dan larasnya pun sama, salendro. Da, mi, na, ti, la, ti, na, mi, da. Baiklah, itu tadi salah satu contoh pengenalan nada pada laras pelok salendro. Selanjutnya kita coba langsung pada permainan alat musiknya dengan lagu yang sudah pernah kita pelajari, yaitu lagu gendu, lagu
kulu-kulu gancang, kulu-kulu barang, dan cangkurileng. Akan tetapi semuanya tidak kita mainkan, hanya satu saja yang kita bahas. Sawilet. Selanjutnya kita coba yang dua wilet pada lagu gendu dengan saron peking. Di antara kedua pola tabuhan tersebut dalam lagu gendu atau garapan gendu memiliki dua tempo, yaitu sawilet dan dua wilet. Tadi adalah contoh pukulan sawilet dan dua wilet dalam permainan lagu gendu dengan alat musiknya saron peking. Selanjutnya buat teman-teman semua, bagi yang ingin belajar tentang bagaimana sih lagu gendu itu, boleh akan saya coba paparkan beberapa yang sudah kita mainkan dalam lagu gendu. Dan ini videonya. Terima kasih. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga sedikitnya bisa menjadi wawasan ilmu dalam pembelajaran kali ini. Dalam mata kuliah Pelog Salendro, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.